Kurang dekat please. Puncak cendekia. Roblox. Bikin dong ininya. Naik tangga dulu. Enggak. 5.000 DPL. Biar aja nih dulu. Tata tertibnya kalau baru ya dipersiapkan dibuka ya. Kan semuanya baru nih. Iya. Anda tidak dapat seperti ini kalau di rumah sakit. Iya. Ya, disiapkan. Ya. Sebenarnya pakai sarung tangan siapa? Ya. Disiapkannya kayak buka-buka gitu harus pakai. Jangan pakai handscoon. Cuci Kalau tangan. sudah mau pasang. Siap. Baru Pak kita menggunakan handscoon. Handscoon bersih nggak apa-apa, steril nggak apa-apa. Ya boleh. Ya karena prinsipnya adalah bersih. Dan semua selesai ya. Kemudian kita pasang dulu perlaknya. Ya. Oke. Setelah itu sudah beres semuanya, sudah disiapkan cairan sudah semuanya clear ya. Oke, tinggal kita pasang handscoon. Tahu aja kantong malam. Lu udah pada Kebetulan adanya sarung tangan yang steril, boleh nggak apa-apa. Pasang. Oke, kelihatan ya, bisa ya. Kalangan juga nggak? Kalangan juga nggak? Oke, kita siapkan. Ya, boleh diukur dulu. Ya, epigastrium kening atau epigastrium hidung telinga. Selesai. Jangan begini yang ukurnya ya. Nggak boleh begini. Khawatir, saya khawatirnya. Kalau dari sini sudah tinggal mengukur aja epigastrium kening selesai. Oh iya. Tekan ininya jangan sampai Anda lupa. Mm-mm. Ya. Atau tadi epigastrium sini ya. Kemudian hidung, tandai lagi hidung, kemudian telinga. Udah. Kalau terumo itu biasanya saya nggak perlu ngukur, pokoknya strip 2. Strip 2. Ini bukan terumo soalnya ya. Strip 2, bukan terumo. Ya. Jadi nggak apa-apa diukur prosedurnya ya. Epigastrium kening. Selesai. Jangan lupa. Nih, sudah ya. Anda kemudian di lumasi. Jangan diperet apa ya? Ditekan. Ditekan. Di rumah. Oke, anjurkan pasiennya Bu, kalau sudah terasa jangan lupa ditelan, lemesin ya Bu ya, atau Pak. Telan ya Bu, nanti saya sambil bantu ya kalau misalnya sudah masuk. Ibu nanti ikuti telan, lemesin nanti tenggorokannya. Ini ya tekan. Dengan setere. Itu saya yang begini, Anda jangan. Sakit pala orang. Telan ya Bu, telan ya. Telan ya, oke. Bagus Bu, telan Bu. Ya, telan. Tadi yang tandanya di sini ya. Oke, selesai. Jagoan kampung mau beda. Udah ya. Oke, selesai. Untuk memastikan ya Gede apakah aja masuk dikirim atau lu. tidak dengan cara mendengarkan ya, dengan diberikan gas ya. Ingat pada saat pemasangan ya harus lebih dari 1 perawat Iya. untuk memastikan ya. Kita akan coba ya. Ada tertibnya kita ambil dulu. Plesterin dulu itunya. Iya. Biar ditandain. Sampai mana? Ya. Ada 3 cara tesnya ya. Udah bedahnya beda. Pertama, kita hisap atau ditarik. Iya.
dia akan kelihatan cairan lambungnya berwarna Hijau. kuning atau hijau, benar. Hijau juga. hijau juga. Hijau ada. Iler itu sama kuning iler. ada. Yang normal kuning. Ya. Kita tarik ya. Sampai sini aja. Oh ada. Oh, ada. Cukup. Lagi. Cukup. Jangan Anda sampai sini, nggak boleh. Sedikit ya. Di hidungnya sedikit. Nah, kalau sudah, Masukin lagi. kemudian kita siapkan stetoskop. Set. Ini ke telinga ya. Ah, dari nanti diikutin lagi. Jangan banyak-banyak. Kan tadi udah tahu. Oke. Seperti ini ya, di area sebelah kiri ya, atau kiri atas. Oke, di area gaster ya, sebelah kiri ya, atau di epigastrium. Jangan lupa disekalikan pada saat mendengarkan apakah ada udara atau tidak desirannya. Oh iya ada. Ada suaranya gimana, Pak? Ada suaranya. Belum kayak angin gitu. Coba lagi sama temennya. Ya. Dimasukin lagi boleh Pak. Tarik, Pak. Jujur ya. Pak, Tarik. dimasukin Iya, lagi boleh atau Pak. enggak? Ditekan, masukkan gasnya. Masukin lagi nggak apa-apa? Kenapa? Kan tadi udah narik ini cairannya. Nggak apa-apa, kan ini orang kedua. Tes lagi. Tes lagi nggak apa-apa. Ya. Dia benar-benar masuk lambung. Sudah? Ya, dengarkan ya. Masuk ada? Ada nggak ada? Baik, kalau ada, yakin berarti sudah. 2 orang saksi. Ingat ya, harus 2 orang. Udah yakin, clear. Ini jangan diklaim dulu, ya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau masuk bukan saluran pada pencernaan, kita diambil lagi. Sebetulnya pada saat pemasangan, ketika bukan masuk lambung, pasti pasiennya akan berontak untuk mengeluarkan. Karena itu sebagai benda asing masuk ke saluran pernapasan, dia akan keluarkan batuk lagi, susah sekali. Kecuali pasiennya tidak Sadar. sadar ya, ataupun setengah sadar, misalnya apatis atau somnolen begitu ya. Tapi kalau yang koma nggak bisa. Ya sudah masuk, pastikan. Cara ketiga, ya, siapkan komnya yang sudah diisi cairan, kemudian ya Masukkan. kita masukkan. Nah, tandanya kalau masuk saluran pencernaan seperti apa? Lubuk. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa. Oh iya, kalau itu Kalau masuk lambung, ya nggak ada bubble-nya. Bubble. Kalau ada bubble-nya, gelembung-gelembungnya Masuk berarti lambung. Paru-paru. saluran pernapasan. Jangan lupa ambil lagi, cabut, Sampai copot, Pak. copot langsung. Jadi ada 3 ya. Pertama tadi dihisap, kedua memasukkan, ketiga di Air. pakai air. Oke, nggak ada ya tadi ya? Iya. Oke, clear. Berarti nggak ada. Ini boleh terbuka, boleh tertutup, biarin aja nggak apa-apa. Ya. Pak, ini kan misal ditarik nih salah masuk. Itu kalau ada sekretnya harus pakai yang baru atau Enggak. bersihin ulang? Enggak. Nggak usah. Baru ya? Yang baru ya? Enggak perlu. Kasihan pasiennya. Terus klaim BPJS-nya kok ada lagi nih? Gitu ya. Harus bisa seminimal mungkin, apalagi kalau pasiennya BPJS gitu. Ya, jadi harus disesuaikan peralatannya. Oke, sudah selesai. Setelah itu apa lagi? Kita fiksasi ataupun kita restrain ya pada area NGT-nya. Tadi kayaknya udah ada plasternya. Tuh, kasih ke Bapak. Ini Tuh di Pak, tuh Pak. Ada ya. diparit diumpetin. Kalau di rumah sakit pakainya HIPA. HIPA fit. Kalau ini mudah untuk lepas.
yang lengket banget itu. Atau Hipafixnya bisa kita desain seperti ini, kemudian kita silang masuk ke hidung, ya. Atau dia besar dulu, kemudian kita gunting tengahnya, kemudian kita Lilit. lipat. Suka-sukanya nanti ya. Kalau ini karena kecil ya langsung aja. Dia apa loh? Monyet banget. Ya udah deh, capek duluan. Seperti ini. Ya. Kalau pakai Hipafix Anda besar dulu, gunting 2 baru begini. Oh iya. Ya. Sudah selesai ya untuk pemasangan NGT. Dilanjutkan dengan tindakan berikutnya adalah Bilas lambung. yang digunakan untuk membilasnya cairan NaCl 0,9%. Warnanya Merah. Merah, merah. ini apa ini? Merah sih. Merah apa oranye? Oren kalau merah. RL merah. Kalau RL merah itu oren. Ini oranye. Ayo, siapa yang buta warna? Yang Anda harus ingat ya, komposisinya harus 0,9%. Karena ini merupakan larutan fisiologis. Nggak boleh yang 3%. NaCl itu ada yang 3%, ada yang 0,9. Jadi jangan yang warna kuning. Kalau warna kuning ininya 3%. Ini 0,9. Ya. Jadi ini larutannya larutan fisiologis dengan osmolaritasnya sama dengan sistem vaskuler pembuluh darah. Ya, kita siapkan. Berarti Anda tidak menggunakan konektor Y ya, ini berarti manual. Ya. Alatnya ditambah ya. Kalau kom ini terlalu kecil, ya Anda sediakan kom yang besar. Ya, kom yang besar. Kemudian untuk membuangnya, ya dipersiapkan ember, ya, ember yang gravitasinya ataupun letaknya di bawah, sehingga pasiennya bisa dimiringkan dan ini akan lebih cepat untuk keluar. Bagusnya Ya, miring kemana, Pak? mengikuti gravitasi. Bagusnya miring kemana? Miring kemana kira-kira? Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Ya. Sesuai lubangnya Kanan apa dulu. kiri ya? Sesuai lubang. Kanan kiri. Betul. Sesuai Lambung lubang. ada di mana? Lambung. Kiri. Dia bentuknya kan sirkuler kayak gitu ya. Iya. Sehingga akan memudahkan keluarnya itu searah dengan tangan, yaitu sebelah Kanan. kiri. Kiri ya, gini ya. Oke. Ya, khawatirnya kalau kanan dia akan aspirasi masuk ke saluran pernafasan. Berarti nyolok lubang kiri, Pak? Kiri mana kiri? Enggak, maksudnya lubang Sana. hidungnya. Mana aja? Oh, sama aja, Pak. Mau kanan, mau kiri kalau lubang hidung. Karena bermuaranya sama, akan ke esofagus. Bagus. Mau kanan boleh, mau kiri boleh. Miringnya kiri. Oke. Miring ke sebelah kiri ya. Iya. Berarti ke sebelahnya Tessa. Sana. Jangan lupa ember kecil ya untuk membuang dari cairan yang digunakan untuk membilas lambung. Siapkan cairannya ya. Kemudian kalau ada gelas ukur ya, atau kalau enggak gelas ukur berarti Anda harus cermat di sininya berapa jumlah yang masuk. Ingat ya, jumlah masuk sama dengan jumlah Keluar. lebih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jumlah masuknya banyak, sedikit Sedikit keluar. keluar. Nggak boleh tuh. Karena ada produk yang ada di dalam, misalnya pasien keracunan. Umumnya ya pasien itu tidak hanya perdarahan saja, tetapi pasien-pasien yang mengalami keracunan. Sebagai contoh misalnya pasien pasca minum Baygon. Jara pernah. Yang buat kamar mandi apa? People. Itu banyak kasusnya. Karbol, Ya. autan. Buat pemutih Backlin. itu yang sering ya, zat-zat kimia itu, sehingga Coklit. pada saat datang ke rumah sakit ya harus dilakukan lavase atau bilas. Lambung. Oke, kita siapkan ya.
Kalau sudah ya jangan lupa cairannya dikeluarkan ke kom besar. Ya. Cowok kurang 1 ya? Hadir semua. Pas ada 5 Pak, belakang. Kurang dahar dulu. Kata hati keluar, kata hati. Akhirnya kata keluar juga. Kangen nih, kangen. Iya, sekelas nanti. Ada. Lucu sih dia. Masuknya ke situ besok. Berarti kalau bilas lambung bersih atau steril? Bersih boleh. Oh, lo tahu ini. Kan dia cetan. Aduh. Dia main lagi video ya. Cece lagi video. Oke. Siapkan ya. Ini harusnya gelas ukur yang ada ujungnya runcing sehingga mudah untuk memasukkannya. Ya. Kita lepaskan seperti ini. Kalau ada gelas masukin ke gelas ini ya. Iya. Yang isinya air minum. Masukin. Nggak ada ya. Pokoknya masukin ke gelas saja. Ingat-ingat tuh ya. Iya. Jangan diikutin saya begini. Iya, Pak. Berapa? Bapak terus isu. Bapak terus isu. Trauma. Oke. Ingat, Anda tidak diperkenankan untuk mengambil secara langsung, kemudian juga menekan seperti ini secara langsung. Jangan ya, bisa terjadi iritasi pasiennya kalau dengan sekuat tenaga Anda lakukan untuk memasukkan cairan. Ya, normal aja sesuai dengan fisiologis tubuh. Ya, jangan lupa cairannya dihitung. Ini karena nggak ada yang besar komnya, ya. Baskom. Ya kita siapkan. Enggak tumpah lah. Jangan lupa ya diklaim ya. Iya. Kalau Anda misalnya mau pergunakan klaimnya boleh. Gunanya mana, Pak? Nih, kalau mau pakai tapi ribet kalau saya. Iya. Enaknya begini. Iya. Ya, kalau mau Di pakai. rumah boleh. sakit juga kayak gitu. Iya, dicetit. Ya, seperti ini. Kayak masukin makanan. Ya, sama. Seperti memasukkan makanan. Oke, kita masukkan 50 ataupun 60 cc. Hitung tuh sama Anda. Oke, kemudian dikeluarkan lagi ya. Masukkan lagi sampai kurang lebih 100 misalnya atau 200. Oke, 200 sudah ya. Ini misalnya udah masuk. Jangan diikutin. Jangan gitu ntar bapaknya terus isu. Nanti bocor soalnya kan. Sudah masuk ya. Siapkan ininya apanya tuh penampungnya. Ember. Ini miring kemana? Kiri. Ke sana harusnya. Iya. Tapi anggap ke sini kiri ya. Iya, kiri. Jangan diikutin. Yaudah, Tessa sana, Tessa. Jangan disikut. Pegang. Ininya diklaim dulu. Ya. Ayo. Terpotong. Oh, beda badan. Oke, udah nggak usah ini. Nggak usah. Oke, sudah ya. Kemudian dialirkan ke penampungan. Ke bawah kan, ke bawah, ke bawah. Dilepas klaimnya. Lepas. Nggak ada ember, ke ember ya, ember kecil Iya. ya. Dikeluarkan. Jangan lupa ya kalau bisa embernya ada skalanya. Kemudian perhatikan pengeluaran cairannya, terutama warna. Kalau perdarahan berarti keluarnya darah. Oke, merah ya Merah. warnanya ya. Atau kalau pasca minum Baygon, mungkin warnanya Putih. putih, Hijau. tapi dia yang khas adalah aroma. Aroma Baygon. Ya, Buset. ya, bau cairan kimia. Oh, ternyata masih ada. Wangi Baygonnya masih ada. Nggak boleh produk ya. Wangi zat kimianya ada. Masukin lagi. Masukin lagi. Jangan lupa kita siapkan lagi untuk bilas lambung. Oh, diulang Ini lagi. tetap miring ke sebelah Kiri. ya. Atau pasiennya kalau misalnya capek nggak apa-apa, berbaring seperti ini dengan posisi Tapi supine. miring gitu udah pasti keluar. Oke ya. Supine sudah. Jangan lupa ya kita siapkan lagi kateter tipnya. Ya, kita masukkan lagi.
ya, kurang lebih 150 atau 200. Kita masukkan, selesai, ya, tahan ya antara 1-2 menit, kemudian dipersiapkan untuk dibuang kembali. Tes, ya, ya ke sebelah kiri. Kemudian dibuang sampai selesai, ya, sudah 3 kali dan hasilnya sudah bening cairannya, tidak keluar darah. Kalau baygon tidak berbau zat kimianya, kemudian pasiennya dikembalikan, kemudian selesai. Cabut, Pak. Ya, jangan, biarkan aja karena ini untuk observasi. Khawatirnya pasiennya nanti perlu dilakukan bilas lambung kembali, terjadi perdarahan kembali. Ya, dipertahankan atau sementara untuk memasukkan obat atau makanan. Paham sampai sini? Paham. Bapak, Apa yang mau didiskusikan? ini kalau dimiringin pasti keluar Udah pasti keluar, Iya. Pak. Keluar tanpa ditarik gitu. tanpa ditarik. Berarti Makanya kenapa ini ke bawah, karena untuk Tasi. Pak, keluar. berarti masukin cairannya kan 200 itu sampai masuk semua ini sampai bening. Semuanya masukin. Kemudian baru dimiringkan. NGT-nya ke bawahkan ke botol ataupun ember penampungan. Boleh pakai ini nggak Pak? Teko yang buat urin itu. Pispot. Teko buat urin. Weh. Oh iya ya. Teko. Oh ada itu Iya, tuh iya. ya, yang kayak es ya. Iya. Yang ada Pispot ukurannya. maksudnya. Bukan, Pak. Yang ada Ya, Gelas boleh. takar itu. Gelas takar, Tempat Pak. penampungan kan? Iya. Iya, yang ada skalanya, boleh, nggak apa-apa. Ya, dihitung. Karena itu masuk sebagai pengeluaran. Kalau ini intake-nya. Kalau keluarnya kurang, Pak, dari yang masukin. Anda observasi, ya, khawatirnya dia masuk ke saluran pencernaan bagian bawah. Lapor dokternya, dok, gimana dok? Teruskan, lanjut misalnya. Anda teruskan. Jangan lupa lapor dokter. Ini kan tindakan Kolaborasi. Pak, pas masukin cairan posisi harus begini di klem atau begini. Ini. Diklaim Klaimnya dulu. begini aja nih. Kan tadi pakai kata ditahan. seperti ini ya. Masukin. Ya. Tahan. Boleh pakai klaim ini, boleh. Silakan. Suka-suka ya. Ya. Tapi kalau saya biar praktis begini aja. Ya, silakan. Mau di sini nggak apa-apa, cuma jauh tuh Anda tuh begini. Iya. Iya. Boleh. Cowok ada yang ditanyakan? Paham ya? Apa? Harus coba satu-satu ya. Terutama pemasangan apa? NGT. Kalau pas masang dia punya